warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rena Febriana Jija dari kelas A akan mempresentasikan 3 pertanyaan dari mata kuliah Geografi Regional Negara-Negara Maju. Yang pertama, ada indikator-indikator negara maju. Indikator negara maju dibagi 2 indikator. Yang pertama, indikator kuantitatif. Indikator kuantitatif yaitu data yang dapat dihitung. Indikator kuantitatif terdiri dari yang pertama, jumlah penduduk rendah. Rata-rata di negara maju jumlah penduduk rendah. Dan yang kedua ada kepadatan penduduk rendah. Dengan adanya jumlah penduduk yang rendah, maka kepadatan penduduk pun akan rendah. Yang ketiga, tingkat pertumbuhan penduduk rendah. Karena kepadatan dan jumlah penduduk rendah, otomatis tingkat pertumbuhan penduduk rendah. Dan yang keempat, angka beban tanggungan rendah. Yang kelima, ada usia harapan hidup tinggi. Kenapa usia harapan hidup tinggi di negara-negara maju? Karena mereka mempunyai kesehatan yang dijaga, atau mereka menjaga pola makan dan kesehatannya. Untuk yang terakhir yaitu pendapatan per kapita penduduk tinggi. Rata-rata di negara maju pendapatan per kapitanya sudah sangat tinggi. Yang kedua, ada indikator kualitatif, yaitu data yang hanya dapat dibandingkan. Yaitu contohnya, yang ke-1, etos kerja dan pola pikir. Etos kerja dan pola pikir negara-negara maju biasanya berupa disiplin, tepat waktu, ulet, rajin, kreatif, dan jujur. Mereka selalu menerapkan tersebut. Yang kedua, tingkat pendidikan tinggi. Di negara-negara maju, pendidikan itu penting. Jadi, tidak ada yang tidak berpendidikan. Karena pendidikan sangat dihargai biasanya di negara-negara maju. Untuk yang ketiga, ada mata pencaharian. Rata-rata mata pencaharian di negara maju berupa industri, jasa, maupun itu perdagangan. Biasanya negara-negara maju memiliki perdagangan yang berupa ekspor ke negara-negara lain. Yang keempat, ada tingkat kesehatan baik. Karena tingkat kesehatan baik, maka usia harapan pertumbuhan orang-orang di negara maju pun usia harapannya sangat tinggi. Maka dari itu tingkat kesehatannya baik. Mereka tuh sebelum sakit selalu mengecek diri ke dokter supaya tahu mereka punya penyakit atau tidak. Untuk yang terakhir ada kesadaran hukum tinggi. Di negara-negara maju, kesadaran hukumnya sudah tidak dapat diragukan kembali. Mereka mentaati dan menuruti apa yang dikatakan pemerintah. Apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan. Yang kedua, ada ciri-ciri umum dari negara maju. Ciri-ciri umum dari negara maju yaitu yang pertama, memiliki teknologi yang canggih. Jelas sudah menjadi hal lumrah bagi negara-negara maju yang memiliki teknologi-teknologi canggih, entah itu untuk pertanian, industri, makanan, atau sebagainya. Untuk yang kedua, angka kelahiran dan kematian rendah. Di negara-negara maju biasanya angka kelahiran dan kematian rendah dikarenakan mereka sibuk dengan karir dan juga ada peraturan untuk anak-anak mereka, dan juga mereka masih lebih mengutamakan karir dan pendidikan. Dan untuk yang ketiga, ada banyaknya industri elektronika dan transportasi. Jelas untuk di negara-negara maju seperti Jepang yang memiliki kereta tercepat dan juga ada lain sebagainya yang menciptakan barang-barang elektronik dan transportasi yang bisa digunakan untuk warga negaranya sendiri untuk mereka pakai supaya bisa mengurai kemacetan.
Dan untuk yang keempat, angka pengangguran sedikit. Karena banyak yang berpendidikan, maka di sana angka penganggurannya sangat sedikit. Bisa dihitung jari, ataupun jika mereka di pengangguran, pemerintah akan mendata mereka dan menyalurkan ke perusahaan-perusahaan yang membutuhkan. Untuk yang selanjutnya, tingkat korupsi, kolusi, dan nepotisme rendah. Jelas karena penduduk negara-negara maju sadar akan hukum. Maka dari itu, korupsi, kolusi, dan nepotismenya rendah. Intensitas mobilitas tinggi. Karena rata-rata di negara maju itu sibuk dan segala macamnya, otomatis perpindahan segala macam perjalanan itu sangat tinggi. Dan untuk pendapatan rata-rata penduduk tinggi. Pendapatan rata-rata penduduk tinggi, per kapita penduduknya pun tinggi. Maka dari itu negara-negara maju memiliki pendapatan rata-rata penduduknya sangat tinggi. Dan untuk yang selanjutnya ada sifat kemandirian masyarakat tinggi. Masyarakat sungguh sangat mandiri melihat dari situasi, kondisi, dan segala macamnya. Dan untuk yang terakhir, sifat kebangsaan masyarakat tinggi. Mereka mampu mencintai negaranya sendiri dengan baik, mampu mengatasi dan meluruskan bahwa suatu negara itu jika penduduknya memiliki rasa kebangsaan yang baik dan yang tinggi, maka negara akan aman, tentram, dan nyaman, tentu jelasnya. Untuk selanjutnya, ada sumber daya alam dimanfaatkan secara optimal. Jelas sangat-sangat benar dimanfaatkan. Untuk sumber daya optimal, membuat masyarakat di negara maju memanfaatkan sumber daya dengan memakai teknologi yang diciptakan. Misalnya contohnya pemanfaatan tenaga air, angin, atau energi matahari. Contohnya untuk panel surya yang dipasang di mobil biasanya itu sudah tidak memakai bahan bakar. Untuk yang kesekian kalinya, di negara-negara maju dapat mengatasi masalah kependudukan. Karena pertumbuhan penduduk yang kecil, maka tidak terlalu banyak angka beban ketergantungan dan kualitas produktivitas penduduk juga tinggi. Peluang dan kesempatan kerja pun terbuka sangat luas. Maka pemerintah dapat mengatasi masalah kependudukan tersebut. Terus ada produktivitas masyarakat didominasi barang. Tentu jelas 70% penduduk negara maju tinggal di perkotaan, sehingga produktivitas masyarakat didominasi barang. Barang hasil produksi dan jasa kegiatan ini tidak memerlukan lingkungan agraris, sehingga dapat dipastikan bahwa 70% penduduk negara maju tinggal di perkotaan. Rata-rata semua negara maju tinggal di perkotaan dan menyebar. Untuk yang selanjutnya, tingkat dan kualitas hidup masyarakat tinggi. Tingginya suatu kualitas penduduk mampu mendorong penduduknya itu untuk berproduksi lebih, yang bermuara pada tingginya pendapatan per kapita dan pendapatan nasional di negara tersebut. Untuk selanjutnya ada ekspor yang dilakukan adalah ekspor hasil industri dan jasa. Rata-rata di negara maju itu sangat mengekspor suatu jasa dan hasil industri karena mereka kurang dari segi sumber daya alam. Untuk yang selanjutnya adalah tercukupinya penyediaan fasilitas umum. Negara maju memiliki kemampuan berupa sarana dan dana dalam memberikan pelayanan fasilitas umum untuk penduduknya atau untuk masyarakatnya.
dan didukung juga dengan tingginya tingkat kesadaran warga dalam memelihara fasilitas dan akses lainnya dari pemerintah. Dan selanjutnya ada kesadaran hukum. Ada juga kesetaraan gender, penghormatan terhadap hak asasi manusia dijunjung tinggi. Terus ada tingkat pendidikan relatif tinggi. Sudah jelas tadi di awal saya menjelaskan bahwa pendidikan relatif tinggi yaitu suatu hal yang benar-benar pendidikan itu harus dicapai oleh masyarakat di negara maju, karena pendidikan itu memiliki arti penting untuk penguasaan iptek dan lain sebagainya. Terus yang terakhir ada tingkat pendapatan penduduk relatif tinggi. Sudah jelas tadi saya paparkan bahwa suatu kemajuan tingkat pendidikan serta penguasaan iptek oleh penduduk menjadikan suatu negara memiliki potensi sumber daya manusia yang berkualitas tinggi. Dengan demikian, pendapatan masyarakatnya pun relatif tinggi-tinggi. Australia terletak di belahan bumi bagian selatan, antara Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Benua Australia membentang dari garis lintang 10 derajat 41 menit lintang selatan sampai garis lintang 43 derajat 39 menit lintang selatan. Dan dari garis bujur 130 derajat 09 menit bujur timur sampai 153 derajat 39 menit bujur timur. Australia adalah sebuah negara di belahan bumi selatan yang juga menjadi nama benua terkecil di dunia. Wilayahnya mencakup seluruh benua Australia dan beberapa pulau di sekitar Samudra Hindia Selatan dan Samudra Pasifik. Yang saya akan jelaskan di sini yaitu tentang batas-batas dari benua Australia. Yang pertama ada dari utara, yaitu ini seperti yang panah merah di sini, yaitu ada Indonesia, Timur Leste dan Papua Nugini sebagai batas-batasnya. Dan di daerah timur laut ini yang sudah saya kasih tanda panah hitam, yaitu Pulau Solomon, ada Vanuatu dan Kaledonia Baru. Dan untuk yang ketiga ada di tenggaranya, ini yang sudah saya kasih panah warna hijau, yaitu berbatasan dengan Selandia Baru. Untuk daerah sebelah timur, ini sudah saya kasih tanda panah warna oranye, yaitu berbatasan langsung dengan Samudra Pasifik. Dan untuk yang selanjutnya ada dari sebelah selatan, ini dengan tanda panah warna ungu, yaitu berbatasan dengan Samudra Hindia secara langsung. Begitupun dengan sebelah barat yang sudah saya kasih tanda dengan tanda panah kuning, yaitu dengan Samudra Hindia. Dan untuk selanjutnya, di sini saya membahas tentang Australia membentang melintasi 3 kawasan garis lintang yang luas. Jadi, memiliki 3 kawasan garis lintang yang cukup membuat iklim di sana bervariasi. Yang pertama, di lintang 11 derajat lintang selatan sampai 23 derajat 30 menit lintang selatan. Ini yang sudah saya tunjukkan di sini, ada tulisan tropisnya. Itu sudah menjadi kawasan tropis Australia. Dan untuk yang di tengah yaitu lintang 23 derajat 30 menit sampai 35 derajat lintang selatan itu memiliki kawasan subtropis. Dan untuk yang sisanya dari 35 derajat sampai 44 derajat lintang selatan itu memiliki iklim sedang. Cukup bervariasi di sini bahwa Australia memiliki 3 iklim sekaligus. Untuk selanjutnya saya akan memaparkan tentang garis lintang yang
ini, yang 3 ini, karena Australia memiliki 3 garis lintang yang berbeda-beda dan iklimnya pun menjadi iklim tropis, subtropis, iklim sedang. Pertanian di Australia, yaitu iklim dan keadaan fisik Australia sangat beragam. Jadi karena itu kemungkinan dan dimungkinkan sekali untuk menghasilkan berbagai tanaman pangan dan hewan yang berlainan. Terdapat daerah pertanian yang memelihara domba, ternak sapi, penghasil susu, dan ternak sapi potong, serta pertanian yang menanam buah-buahan, tebu, sayur-sayuran, gandum, dan beras. Dari situ, Australia memiliki keberagaman yang sangat banyak. Memiliki kawasan-kawasan yang berbeda-beda. Yang pertama, di sini saya menunjukkan adanya gurun pasir yang sangat luas di Australia. Dan selanjutnya ini yang warna hitam adalah dingin sedang bersalju di musim dingin. Ini yang titik-titik hitam. Dan untuk yang sedang lembab, kering, ini yang agak sini. Dan untuk sedang hangat dan setengah gersang, ini di sini. Dan untuk sedang hangat yang basah, ini bagian ini subtropis basah, setengah gersang tropis, dan lembab kering tropis. Jelas ya, karena memiliki iklim yang beragam, maka jenis-jenis suatu iklim atau keadaan geografisnya juga memiliki yang beragam. Iklim merupakan pengaruh yang sangat penting terhadap jenis pertanian yang dapat dilakukan. Yang pertama, daerah-daerah pantai bagian timur laut di Australia beriklim monsun dan suhunya panas sehingga menimbulkan keadaan yang cocok untuk menghasilkan buah-buahan tropis. Untuk yang kedua, ada daerah-daerah sebelah tenggara Australia dan barat dayanya, suhunya hangat dan curah hujannya cukup untuk menanam berbagai jenis buah-buahan dan sayuran serta untuk memelihara ternak penghasil susu. Yang ketiga, ada daerah-daerah yang setengah gersang, cocok untuk menanam gandum dan memelihara domba. Dan untuk yang keempat, ada daerah-daerah yang gersang di Australia tengah, hanya cocok untuk memelihara ternak sapi potong. Dan untuk yang selanjutnya, ada lahan-lahan pertanian Australia. Lahan-lahan pertanian di Australia 2/3 atau 485 juta hektar tanah di Australia dapat digunakan untuk pertanian, 20,9 juta hektar untuk menanam tanaman pangan, dan 27,5 juta hektar untuk ditanami macam-macam rumput. Untuk padang rumput tempat domba dan ternak merumput atau dibiarkan tandus. Sekarang, Australia mengekspor hasil-hasil pertanian ke berbagai negara, terutama di Asia. Hasil pertanian utama di Australia yang diekspor ke Indonesia pada tahun 1994 sampai 95, yang pertama ada ternak hidup, sapi, domba, susu, gandum, mentega, buah-buahan. Produksi buah-buahan di daerah beriklim sedang di Australia. Berbagai jenis buah-buahan dari Eropa ditanam di daerah-daerah yang lembab dan sejuk di Australia. Seperti ada contohnya apel, aprikot, jeruk, buah pir, buah prambus, buah arbei, buah beri hitam. Ada juga anggur. Anggur ini lebih dari 75% dari anggur yang dipanen dijadikan minuman anggur. Minuman anggur Australia sebagian besar diekspor dan dia menjadi terkenal di mancanegara. Untuk selanjutnya ada juga biji buah badam, kacang macadamia. Untuk selanjutnya ada produksi buah-buahan daerah beriklim tropis. Buah-buahan yang ditanam adalah ada pisang, pepaya, nanas, dan juga mangga.
Ada juga tanaman tebu. Pada tahun 1994 sampai 1995, gula merupakan penghasil ekspor kedua sesudah gandum. Pada tahun itu lebih dari 3,88 juta ton gula diekspor, yakni senilai 2 miliar dolar. Australia adalah penghasil gula terbesar ketujuh dan pengekspor gula terbesar ketiga di dunia. Sungguh sangat luar biasa sekali ya, dengan adanya iklim yang berbeda dan yang beragam juga menjadikan Australia kaya akan tanaman dan pangan serta ternak yang baik. Jelas itu karena adanya perbedaan-perbedaan iklim yang menjadi keuntungan bagi benua Australia sendiri. Mungkin sekian dari pemaparan yang saya paparkan. Semoga dapat diterima dan dipahami oleh yang menonton. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.